Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh pemirsa pendengar dimanapun berada, rahimakumullah. Malam ini akan kita lanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad di bab sulasi atau bab 3 makalah yang ke-9. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka pintu hidayah untuk kita semua dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu, utawi maqalah sing nomor 9, nasihat yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam, qala was ngucap sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam telah berkata, malaikat Jibril berkata kepada siapa? Ya kepada Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ish, hiduplah kamu, uripo sira, ma apa-apa, syi'ta yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan. Kalau dalam bahasa kita, hiduplah sesuka hatimu. Tapi fa innaka, maka sesungguhnya engkau iku mayyitun, akan mati. Hiduplah sesukamu, tapi engkau pasti mati. Li'anna akhiral hayyi, karena sesungguhnya akhir dari kehidupan ini itu mayyitun, adalah kematian. Niki maksudnya apa Pak Bu? Jadi kita ini diberi kebebasan hidup sesuka kita, monggo. Sak karep sampean, mau ngalor monggo, ngidul monggo, ngulon monggo, ngitan monggo, sak karepe. Tapi mati akhirnya. Mau jadi pengusaha silahkan, mau jadi politisi silahkan, birokrat juga silahkan, mau jadi insinyur, dokter, sak karep sampean, tapi kabeh mesti mati. Termasuk tadi kiai ya mati Pak, padha ya. Anggite kiai gak mati ngono.
Tapi biasanya kari-kari mati nih kiai. Makanya jangan kaget kalau ada orang itu hidup dengan berbagai macam pola dan profesi. Karena bebas, monggo. Saya kalau mengingatkan anak-anak begini, Pak. Wis le kon sekolah sak dukur-dukurmu, mondok sak dukur-dukurmu. Sesuk dadi apa sak karepmu, tapi eling kon bakal mati. Artinya ada sistem kontrol, dan kontrol itu adalah kematian. Ya maksudnya nek kerja apa iku ojo sombong. Nek kerja apa iku jangan melanggar. Ikuti aturan main, ikuti syariatnya Allah. Enggak salah Bapak Ibu. Dan kula jenengan kata iri niku lan apa iri? Masing-masing orang itu punya kapling takdirnya sendiri-sendiri kok. Kadang-kadang sak bapak, sak ibu niku lho, anake mboten padha, Pak. Nasib hidupnya enggak sama. Dan itu bukan urusan kita. Lha apa sampean ngusik ngoten niku? Kadang sak bapak, sak ibu, anak 5 siji kabeh, Pak. Anak pertama direktur. Anak kedua kondektur. Padha ture jane. Anak ketiga niki kreditur. Keempat debitur. Sing apa sing nomor 5? Batur. Yang kedua, orang itu akan berbeda ketika ada masanya, Pak. Ada takdir anak-anak, ada takdir remaja, ada takdir dewasa. Dan orang itu kan tidak selamanya terus enak ngono mboten. Makanya kalau balik-balik sanjang, uang niku nek ngomong alhamdulillah, jangan di situ saja. Sampeyan terusno. Mari alhamdulillah, innalillah. Sebab yang kita syukuri itu nikmat dunia. Dan nikmat dunia itu sifatnya tidak abadi. Hilang kok, Pak. Ibu-ibu saat ini wajahnya ayu-ayu, nak nikmat dunia kan cantik itu, nggak lama pasti ayunya hilang Bu. Jadi ini ayu gak awet. 20 tahun ayu, 40 ayu, 80 gak ayu. Sing awet itu elek Bu. 20 tahun elek, 30 elek, 40, 80 tambah nemen elek. Mulane wong istiqomah niku sing elek-elek niku istiqomah, sing ayu gak istiqomah. Wong pinter gak langgeng. Dulu ada seorang guru besar, Bapak Ibu, gurunya guru. Kula enggak ada guru, niku gurune guru kula. Profesor Harun Nasution jenenge. Ahli filsafat Islam. Di akhir hidupnya, jangankan ilmunya, namanya sendiri lupa. Masya Allah. Jenenge dhewe lali, Pak. Aja mana ilmu nih, jenenge dhewe lali. Sing soge-soge banyak, orang kaya itu habis hartanya banyak. Artinya apa? Silahkan hidup sesukamu, tapi ingat ada batasan terakhir, yaitu apa? Mayyitun, kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta, wa ahbib lan cintai demenono sira man orang syi'ta yang kamu kehendaki. Cintai siapapun monggo. Fa innaka maka sesungguhnya engkau iku mufarikuhu akan berpisah dengannya. Setiap yang kita cintai pasti akan berpisah. Seneng bojo, Pak, pisah ambek bojo. Seneng anak, pisah ambek anak. Oh, saiki senengane napa? Motor gede. Moge. Ya berpisah. Ya ono apa sampai. Makanya salah satu musibah terbesar hati itu adalah ketika manusia itu merasa memiliki. Niku musibah loh, Pak. Iki wekku. Orang itu kalau merasa memiliki, satu akan memunculkan medit. Padahal kemarin pelajaran yang lalu, salah satu penyebab kehancuran seseorang itu sifat pelit, medit, hancur sama medit. Kenapa medit? Iki wekku. Tapi nek sampean tidak punya sifat itu, walaupun donyane akeh tapi tidak punya sifat
memiliki, ini titipan Allah, titipan Allah. Ngekei uang niku mboten eman sampean. Lah sifat itu namanya Malik, yang maha memiliki. Padahal itu yang punya Allah. Orang yang punya sifat memiliki, satu pelit. Yang kedua, pasti sering kecewa, hidupnya sering kecewa. Wis tak jamin. Iki bojoku ketika istrinya ngelakoni barang sing gak senengi kecewa. Kecewa kuwi. Anaknya kecewa, temannya kecewa. Lah wong-wong sing sering kecewa niku biasa cepet lara, stroke. Diluke berangkat innalillahi wa inna ilaihi rajiun Pak niku, Pak. Ane kula enggak ada kanca wedok ayu, pinter, sugih. Sakniki kerja teng Jakarta. Menjelang usia 50 tahun belum menikah. Gak perkara gak payu loh, Pak. Gak perkara gak payu. Wong ayu kok, prestasi. Dan banyak yang melamar laki-laki tapi nggak mau dia. Kalau nggak ada rutinan sebulan sekali teng Jakarta ngaos. Dan dia pasti ikut kalau saya ngaji di Jakarta. Mesti kalau takoni, "Ning wis rabi takon?" "Durung, Gus." Kadang kalau mikir, apa ngenteni aku ta ya apa ngono. Mboten Pak niku kegeeran jenenge. Apa kok durung rabi ning kon? Saya belum siap kehilangan, Pak. Ngoten jawabane. Jawaban iki enteng tapi mantep. Saya belum siap kehilangan. Hebat. Dia tahu kalau nanti punya suami kan artinya memiliki suami. Dan setiap yang memiliki napa? Berpisah kan? Saya lebih menikmati jomblo seperti ini. Niki jenenge jomblowati, nek sing lanang kan jomblowan. Enten sing jomblo niki, bapak-bapak, mas-mas yang di atas usia 30 ada yang belum menikah? Ada. Apa sebabnya kaya kanca kula wau? Belum siap kehilangan? Enggak, karena gak kalau sing gelem karena gak payu. Silahkan mencintai dunia, kita akan berpisah dengan dunia itu. Niki lak nasihat iku nang ati jelep ngoten lho, Pak. Ya Allah. Makanya begini. Sampeyan goleki barang sing sampean senengi napa sakniki? Terserah. Mungkin kalau saya mapping itu pasti 3, Pak. Nikah tahta, harta, ya wanita. Nggih, sepakat nggih? Tahta niku di perusahaan punya kedudukan. Harta niku nggih duwe akeh. Wanita niku bojo. Coba sesekali sampean nek nyekel duit. Misalnya nggih, mantun njukuk duit teng bank ngoten duit sak gebok ngeten niki. Sampean batin duit niku. Kamu sekarang aku pegang, tapi suatu ketika kamu akan hilang. Iki tanggal 6 ngeten Pak, tanggal tuwek dompet iku suwepi. Dijukuk iku gambare Sisingamangaraja nggawa berang. Dhuwit 1000 niku lho. Ningali bojo nggih ngoten, Pak. Ningali bojo, ya Allah, kamu akan berpisah dengan aku. Enten makalah teng wingking mangkin ahbib habibaka haunamma asa ayakuna baghidatan yaumamma. Cintai apapun biasa-biasa saja, karena setiap yang kamu cintai suatu saat akan kamu benci. Wa abghid habibaka haunamma asa ayakuna habibata yaumamma. Dan bencilah sesuatu itu biasa-biasa saja, suatu ketika sesuatu yang kamu benci itu akan kamu cintai. Fanatik itu haram, Pak, hukumnya, Pak, kecuali kepada Allah dan kepada Rasulullah. Fanatik nang kiai, ibu-ibu fanatik nang ini kiai, nang ustad. Barang ustadnya rabi mana ditinggal sampai ustad, ibu-ibu. Gak boleh fanatik. Wis biasa ngoten mau. Tapi kalau sama Rasulullah wajib fanatik, Pak. Ya. Sama Allah wajib fanatik.
Mencintai yang boleh berlebih-lebihan itu hanya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Selebihnya biasa-biasa. Ya senang biasa ngono lho. Sama seneng Pak. Nah, Pak Muzaki. Nggih, seneng kula. Ngono tok ae wis biasa. Sama seneng Bu. Oh, seneng kula kali tiyang niku. Ora apa. Manfaatnya sewenang nemen nopo. Ya seneng karena kita sama-sama saudara seiman. Ai mufarakun, maknanya itu akan berpisah. Man orang syi'ta yang kamu kehendaki, bil mauti dengan kematian. Nasihat yang ketiga Jibril, wa'mal dan berbuatlah. Wa'mal agawi siroma ing barang syi'ta yang kamu kehendaki, beramallah sesukamu, berbuatlah sesukamu, bekerjalah sesukamu. Fa innaka majziyun bihi, fa innaka maka sesungguhnya engkau iku majziyun akan dibalas bihi dengan dengan amal itu. Silahkan sampean Pak, amal sampean monggo ngelakoni ngene ngono. Maksiat yo gak apa, silahkan. Tapi semuanya akan dihisab, semua akan dibalas. Maksudnya dibalas ini kenapa? Li'annal ibad, karena sesungguhnya hamba, kita ini hamba, iku majziyuna akan dibalas semuanya bi a'malihim dengan amal-amal mereka. In khairan, apabila amalnya baik, fa khairun, maka balasannya juga baik. Wa in syarran, apabila jelek, fa syarrun, maka balasannya juga jelek. Ini seiring dengan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil zarrah, yarahu, maka dia akan melihat amalnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang beramal buruk walaupun sebesar zarrah, yarahu, dia akan melihat amalnya. Kan ada orang mengatakan barang saya hilang. Mboten enten Pak barang hilang niku. Ndak ada barang hilang di dunia ini. Yang ada itu pindanggon. Sampeyan mari salat ngeten iki moro-moro sandale gak ono. Hilang sandalku, gak hilang. Ono sih an. Sampeyan gak weruh ngono ae. Mungkin pindanggon nang merono ngoten lho. Itu barang, apalagi amal. Misalnya wong niku nate ngelakoni apik, suwe ngoten niku wis gak ngelakoni maneh. Jare ngomong nang kancane kula biyen niku sering jamaah tengene Al Akbar Pak buwiyen. Pun suwe niku paling malaikate ya wis lali. Ndak ada Bapak Ibu. Semuanya tersimpan. Semuanya tersimpan. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Jangan khawatir, tidak ada yang tertukar sedikit pun. Kita itu mau sujud di malam hari yang tidak ada orang melihat, tetap tertulis. Ya. Atau kita bersedekah dalam kondisi sirrun, apa sirrun itu? Sembunyi-sembunyi, tetap tertulis. Makanya orang itu kalau hatinya yakin dengan Allah itu Pak, gak ada kepentingan sama manusia itu. Terus gak perlu diumum-umumno, di viral-viralno. Saat ini modelnya ngoten lah. Dididik di viralno, cek wong ro, dia beramal. Hidup itu gak usah beban-beban ngoten Pak. Wayai viral ya cek viral, wayai gak viral ya cek gak viral. Masih sama niku wayai gak viral di viral-viralno ya gak viral lah. Akhirnya ganti spiral. Ini pesan Nabi. Wal maqalatul asyiratu, dan maqalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin, ada 3 kelompok, yuzilluhum,
Yudhilluhumullah, yang Allah menaungi mereka. Yudhillu mayungihum ing salah satu nafar sapa Allahu Allah. Orang tiga ini akan mendapat naungan Allah tentunya nanti di hari kiamat, tahta dhilli arsyih, di bawah naungan arasnya Allah. Yauma, di hari la dhilla, tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungan Allah. Ai yaumul qiyamah, yang dimaksud hari itu adalah hari kiamat. Tiga golongan yang nanti akan mendapatkan naungan perlindungan Allah, yang tidak ada naungan perlindungan kecuali dari Allah. Sinten Pak tiga golongan ini? Mungkin jenengan katut mriki nggih. Pertama, al mutawaddi, orang yang ahli wudu, orang yang suka wudu, fil makarih, di cuaca yang sangat dingin. Walaupun cuaca dingin, hujan seperti ini ngeteter, tapi dia tetap menjaga wudu. Batal wudu, batal wudu. Jam'u makroh, makare itu dari kata makroh. Bifathil mimi, dengan di fathah mimnya makroh. Warra'i, dan fathahnya roh. Ai fi awqatil masyaqqati, maksudnya itu waktu yang sangat susah untuk wudu. Ya dingin iku Pak. Nek teng Surabaya niki mboten ngrasakaken jenengan. Wong mriki niki paling adem nggih, paling adem niku paling 20 derajat. Paling adem 20 derajat. Tenggene Eropa niku sampai minus derajat Pak. Nanti teng Eropa sampean. Ola apa aku cerita gak tahu rono sampean anjene. Tenggene teng Palestina mawon 8 derajat kalau wingi bulan November niku. Nggih kula cerita niku Pak kalau wingi Pak, Masya Allah. Kula wanti-wanti teng jamaah, Bapak Ibu pokoknya harus wudu dari hotel. Tolong ditahan perutnya, jangan sampai ngentut. Karena kalau sampai ngentut, dinginnya luar biasa. Wabel bengi gak ana sing wani mangan sambel, Pak. Mulai tahajud teng ngene Al-Aqsa niku. Wedi ngentut, nek wudu ngeteter. Dadak kula dhewe sing ngentut iku. Ya Allah, aku ngene. Mantur ngeteraken teng masjid, kula balik teng ngene wudu. Ya Allah, 8 derajat, Pak. Langsung wus ya Allah. Eling-eling hadis niki kalau ya Allah, semoga-moga bisa oleh naungan nang akhirat rek. Wademe medal iku keteter kene. Wahia auqatul bardis syadid, yaitu kondisi yang dingin sekali, sangat dingin. Tapi dia masih tetap jaga wudu. Tadi sholat niku ndamel jaket, ndamel selondongan, ndamel slayer, ndamel sal, ndamel ngeten, wis kaos kakian, sepatu boot niku sik wadem ae. Banyune kados es Bapak Ibu. Kita mriki niki tengene leduk mriko. Leduk niku tretes munggah niku lho Pak. Biasanya damel pelatihan napa niku. Jare arek-arek dicak pelatihan teng mriko wis ketok swarga jarene, saking dukure. Ketinggal swarga Ustaz. Iya. Swargane mbahmu ngono pene. Jare nek ndonga nang ngono cepet kabul jare. Wis cedhok. Itu yang pertama Pak, yang mendapat naungan di hari kiamat nanti. Yang kedua, wal masyi ilal masajid, dan orang yang suka berjalan menuju masjid. Fidzulami, pada saat gelap. Untuk apa? Li ajli sholati ma'al jamaati, untuk melakukan sholat jamaah. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang dimaksud sholat gelap ini sholat apa? Isya dan subuh. Karena sebagian daerah itu kalau maghrib masih terang Pak. Nah isya niki sudah. Sing paling ngabot niku sholat nggih isya kali subuh niku Pak. Karena kondisi masih gelap. Gitu.
Gitu. Jenengan paling berat napa? Salat niku. Subuh. Nomor kali Isya. Nomor 3 Asar, 4 Duhur. Akhirnya kabeh berat, Pak. Ya memang berat salat itu, Pak. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya salat itu berat. Orang yang mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat, orang yang suka berjalan menuju masjid di saat gelap. Niki kan menguatakan hadis sing kalau wingi ini kok, kan ada hadis yang mengatakan itu. Yang termasuk mengangkat derajat seseorang adalah menjaga wudhu dan selalu berjalan menuju masjid. Niki asli berjalan, Pak, niki, Pak. Asli berjalan, bukan berkendaraan. Berjalan. Jadi berbahagialah orang itu yang berjalan. Apa ada jamaah kita yang selalu berjalan? Pasti ada. Minimal toko parkiran nang masjid lah. Jadi nyuwun ngapunten sampean misalnya omahe daerah Ketintang mriko, Pak. Toko Ketintang nang parkiran gak oleh apa-apa. Sing ditulis niku toko parkiran mriki niku lho. Saya ada jamaah tapi ini hari Jumat. Jadi dia ini rumahnya Karah, Pak. Karah. Kula gak ro Karah napa Karah Kang pinten. Pokoke Karah. Setiap hari Jumat, sholat Jumatnya di Al-Akbar dan jalan kaki, Pak. Jam 10 dia pasti sudah sampai di sini. Berangkat jam pinten, Pak? 7:30 pun berangkat tuh. Melampah untuk Karah, PP melampah. Kemarin kan ada acara apa niku 1 abad NU niku, ada yang berjalan dari Pasuruan. Tapi mulai ini mau motor. Itu kan memang disiarkan, jadi dia masih ada saya. Tidak ada kemuliaan, Pak. Mau berjalan kemana-mana acara 1 abad, 2 abad. Tapi kemuliaan itu kalau jenengan berjalan menuju masjid. Kalau jane kepingin melakukan itu, Pak. Omah kula sambil kerep niku wae. Budal jam pinten kula kira-kira? Ya Allah. Itu kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Jenengan saged nyeting ngoten nggih. Ya Allah, saya pokoknya ke masjid harus berjalan kaki. Saged nyeting ngoten niku, Pak. Dulu ada namanya komunitas Banu Salamah di Madinah itu. Banu Salamah ini yang saya ceritakan dalam khutbah kemarin itu yang kampung yang pertama kali Rasulullah pindah kiblat itu di sholat duhur. Jadi sholat duhurnya itu 4 rakaat, 2 rakaat itu ngadep ke Baitul Maqdis, 2 rakaat yang kedua ngadep nang Masjidil Haram. Banu Salamah niki kira-kira untuk di Madinah niku nek di kilo niku anu, Pak, kira-kira 10 sampai 15 kilo jaraknya, tapi selalu datang ke masjid. Suatu ketika ketua RT-nya, ketua RW-nya, kepala sukunya, Pak, saya ketua RT lah, ngadep kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini sepakat akan bedol kampung. Bedol kampung itu pindah kampung. Jadi sak kampung itu bakal pindah membeli lahan yang dekat dengan Masjid Nabawi. Lapa kan pindah nang Masjid Nabawi? Agar kami tambah dekat dengan masjid. Terus akhirnya Rasulullah dawuh, kamu akan banyak kehilangan amal. Sudah, tetap di kampungmu tapi tetap jamaah di sini. Kan enten kalimat ngoten, orang yang dekat dengan masjid, jamaah di masjid bagus, tapi yang jauh dari masjid, jamaah ke masjid lebih bagus. Nanti ada di temanya. Orang yang jauh dari masjid, gak jamaah na masjid, jelek. Cedek masjid, gak jamaah, jelek. Ini namanya apa? Ismu tafdhil. Bahwa amal itu gak sama, ada level-levelnya. Memang 1 langkah, 2 langkah gak dihitung sama Allah, dihitung, Pak. Wah, kula kadung omahe cedek masjid ya, iya napa carane kula? Ya mbuh.
Umane omahe nang Pagesangan, Pak. Kepengin ganjarane akeh ya sampean muter nang Waru dhisik. Nang Rungkut. Nggih mboten lah. Begini para rawuh. Orang itu kan ada min plusnya hidup. Yang dekat dengan masjid dimudahkan ke masjid. Terus dengar azannya masjid tapi pahalanya sedikit. Yang jauh dari masjid gak krungu azan, sulit tapi pahalanya banyak. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, itu semua tergantung hati kita, mahabbah kita terhadap masjid. Uang niku masih wadot dengan masjid, Pak. Nek cinta masjid budal-budal. Tapi nek cedek masjid, enggak cinta masjid, gak budal-budal. Tonggone masjid tapi gak nang masjid, Pak. Senengane ngitungi jamaah masjid, ngitungi tok. Dina iki akeh jamaah ya. Meneh dodolan cilok kae nang kene aku rek. Dadi urusane niku mboten urusan jamaah, tapi iso dodolan cilok, Pak. Makanya dulu itu ada ceramah di sini, orangnya sudah meninggal, kiai, Pak. Ramadan zaman biyen kan niku Al-Akbar niku penuh. Sing kiai ini ngomong itu, alhamdulillah jamaah di Masjid Al-Akbar ini penuh, tapi lebih penuh lagi yang di luar sana. Mereka ini penuh nek terawih, Pak. Tapi penuhan malih sing nang jaba mriku. Yang ketiga, wamut imul jai'i, dan orang yang memberikan makan orang yang kelaparan. Suka berbagi makanan, suka ngajak makan, napa mal? Ya, ada 3 tadi apa? Orang yang menjaga wudhu pada saat cuaca dingin, orang yang selalu berjalan menuju masjid dalam kegelapan. Yang ketiga, orang yang selalu memberikan makan orang yang lapar. Kinten-kinten kula jenengan pun masuk napa dereng, Pak? Insyaallah pun masuk sedaya nggih. Lak senengane wudu ta jenengan? Pun bagus. Lak senengane mlaku ta teng masjid? Bagus. Lak senengane awe-awe manganan to? Nggih. Senengane awe manganan apa seneng dikei panganan sampean? Bukti ini kan sing gawa panganan ini. Ini adalah kemuliaan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita lanjutkan dengan dialog. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Diawali ini Mas Habib, Pak Al-Mukarram Aba Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ahli yang dinaungi oleh Allah pada waktu itu, ini kan maksudnya orang yang selalu menjaga wudhu maksudnya. Iya. Dan yang kedua orang yang selalu bersama. Iya. Yang ketiga ini yang agak berat Ustaz, memberi makan pada orang yang lapar ini agak. Mohon penjelasan Ustaz. Mohon penjelasannya bagaimana? Iya. Setiap ada amalan yang berpahala itu maknanya selalu, bukan sekali, Pak, tapi selalu. Jadi terus menerus. Namanya mulazamah mudawamah. Misalnya ingatan, orang yang dapat naungan itu nanti orang yang ahli wudhu, ya selalu wudhu. Mboten sekali wudhu mari mboten. Tiap hari dia lakukan itu sampai mati. Orang yang berjalan menuju masjid bukan sekali berjalan, setiap hari berjalan menuju masjid. Makanya ada istilah bahwa setiap amal kebaikan itu faedahnya adalah mulazamah mudawamah, terus menerus tanpa putus, termasuk memberikan makan. Memberi makan inilah teknisi kata, Pak. Bisa jadi maaf ngapunten yang diamalkan orang-orang kampung titik-titik ono bancaan, titik-titik walimahan, titik-titik berkatan, itu mengamalkan ini. Walaupun tidak selamanya harus dengan cara seperti itu. Jenengan neraktir konco niku lho, Pak. Padha ae. Neraktir konco ganjarane gede apa malah neraktir ustaz tambah nemen gede ini ganjaran sampean. Jenengan nganggur ta Ustaz? Mangken wonten isak kula entosi teng food court nggih. Ngeten sampean. Tapi ada kata-kata jaik, Pak. Jaik itu apa?
orang yang benar-benar lapar. Kalau keterangan sing yang lalu, orang yang lapar itu yang paling dibutuhkan bukan uang, tapi panganan. Makanya orang-orang yang kena bencana, banjir, longsor, yang dibutuhkan itu apa? Makanan instan, siap saji. Gak butuh duit, Pak. Masuk katanya ngerakoti duit ngeten iki. Itu dilakukan terus menerus tanpa putus. Sampai kapan nih? Sampai mati. Ngaten nggih Pak Yahya? Secara istiqomah. Ujian terberat dalam amal itu adalah istiqomah. Makanya Allah sekali tok ya belum membuktikan dia. Saya sudah pernah berjalan ke masjid selama hidup saya. Berapa kali? 1 kali. Kapan? Ya mari pengajian, karena saya setelah itu ndak lagi. Nggak bisa Bapak Ibu. Untuk membuktikan kita ini serius dan pantas mendapatkan fasilitas ini, ya tiap hari melakukan 3 hal ini. Next. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz. Okay. Kalau kita punya saudara miskin, nah, apakah kita harus menyantuni terus Ustaz seumur hidup misalnya? Sedangkan kita juga ingin bersedekah ke masjid, ke anak yatim atau yang lain-lain lah gitu. Nggih. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jawabannya iya, wajib. Tapi bagaimana menyantuninya, caranya apakah dikai duit terus? Mboten Pak Bu. Makanya bolak-balik Rasulullah mengatakan beri alatnya, jangan beri uangnya. Ada suatu ketika Rasulullah bersama sahabat. Ada sahabat itu datang kepada Nabi minta bantuan. Nabi, saya ini miskin, saya ini butuh bantuan. Nabi apa yang ditawarkan? Kamu bisanya apa? Kamu bisa enggak? Apa? Saya ini keahliannya apa? Saya cari kayu bakar, cari kayu, motong kayu. Oh gitu. Langsung Nabi, siapa di antara kalian yang mau bantu ini? Ada yang mengeluarkan uang? Ini? Nah, enggak, jangan uang. Belikan pecok orang ini. Belikan pecok. Artinya kita membantu supaya dia terus bisa menghasilkan. Dengan pecok itu menghasilkan. Nek duit entek Pak. Nah, oh duit niku masih akeh yok napa dewi lu entek. Kasih pecoknya. Saya ini ahlinya mencari ikan. Ya kasih kailnya, kasih jaringnya. Nek dikai duit entek nang pasar tuku iwak langsung. Non, kamu keahliannya apa? Jadi tetap wajib membantu Pak. Dan itu kan ladang amal. Ladang amal. Mulane Sayyid Ali Zainal Abidin, ngapunten nggih. Sayyid Ali Zainal Abidin itu apa? Cicitnya Rasul. Dia putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu putranya Sayyidatina Fatimah Zahra. Sayyidatina Fatimah Zahra itu putrinya Rasulullah. Setiap memberi orang butuh, orang miskin Pak, itu mengucapkan terima kasih. Sing suwun niku sing ngekeki. Ya Sayyid niku Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Sing dikeki bingung. Loh, sing suwun niku kula saya. Mboten sampean. Enggak kula sing suwun kula. Terus ditanya, "Kenapa Anda berterima kasih padahal Anda yang memberi?" Karena seandainya tidak ada yang diberi, harta saya tidak ada manfaatnya. Sampean niki ndarai donyaku manfaat ya sampean niki, Pak. Makanya kula niki kula terapaken, Bu. Angger kula maringi blonjo teng bojo kula sing matur suwun. Suwun ya mi ya sampean gelem nrimo blonjo teko aku. Umpama bojo wis gak gelem nrimo maneh, nganggur dhuwit sampean, gak ana manfaate. Satu. Yang membuat harta kita manfaat ya orang yang butuh tadi. Yang membuat harta kita itu nanti di akhirat menjadi penghapus dosa ya orang itu. Makanya akan datang suatu masa, dulu zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab itu mencapai puncak-puncaknya kekayaan di Madinah, Pak. Tidak ada orang miskin, Pak.
Jadi Baitul Mal iku nganggur duwe. Terus Umar itu Umar sampai ndonga, ya Allah, tolong kalau bisa jangan kaya semua. Loh, njaluk sugih kabeh, kayak sugih kabeh bingung Umar ya. Harus ada yang mau menerima ini ya Allah. Kalau tidak, takutnya orang-orang Madinah ini sombong semua. Akhirnya ada orang di pinggiran-pinggiran itu yang butuh. Sama kali jenengan Pak, mangan tok ngelebokno tok tapi gak ketokno. Kira-kira ya apa yang terjadi? Ya senep sampean. Ayo mangan sampai 3 dino gak ono krasa kate ngetokno. Makanya infak itu pun harus terus-menerus. Adapun caranya bagaimana? Ikut caranya Rasulullah. Sekali-kali dikai duit cash Pak, tapi harus dikasih pelajaran. Sama ahli apa? Ahli jahit, tukokno mesin jahit. Yang dengan mesin jahit itu dia menghasilkan sesuatu. Diuji Pak. Sehingga kayak mesin jahit diuji sampai Allah. Apa Pak? Ternyata dikai mesin jahit, didol mesin jahite. Walah, nek ngeten iki jenenge kurang ajar anjene Pak. Wis aja dikai maneh ngene iku. Oh, dikai alat tak tambah didol alate. Wallahu a'lam ngoten ya. Sampun? Alhamdulillah. Satu lagi Mas Habib, singkat ya. Kurang 2 menit. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seandainya kita ini kan di rumah sakit ya. Rumah sakit. Kebetulan kan jenengan pernah ke sana, Setiajar ya. Oh nggih. Setiajar. Kita ini kan menjaga wudhu ya. Nah setiap kali ya kita ini kan gimana ya, namanya pasien banyak ya. Ya kadang-kadang bersentuhan dengan tangan pasien. Nggih. Nah itu gimana ya? Apa kita berangkat sudah punya wudhu ya? Pulang kita punya wudhu lagi. Nah untuk mengisi dari berangkat dan pulang ini, apa cukup pulangnya aja kita wudhu kembali ya? Apa setiap hari bersentuhan terus wudhu lagi tidak mungkin ya? Ngelumut sampean aja. Nggih. Ya terima kasih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean tumut madhab yang memperbolehkan bersentuhan dengan perempuan tanpa satir itu boleh. Imam Malik itu memperbolehkan asal enggak syahwat. Batalnya karena syahwat. Ini Imam Syafi'i mutlak Pak. Bersentuhannya bukan mahram, seret kalau satire tidak ada penghalangnya, Syafi'i batal. Imam Malik mboten. Makanya orang haji, orang umrah itu dia harus pindah madhab, talfik madhab. Waktu tawaf nih lho, nggawa bojo, ya digandeng bojone. Mboten batal. Sing batal lah gandeng bojone wong nih Pak. Nek bojone dhewe mboten batal. Enaknya kita ahlus sunnah wal jamaah itu punya madhab 4 Pak. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Apa gunanya? Karena kita punya banyak pintu solusi. Hari ini kita ikut Syafi'i, besok ikut Maliki. Boleh, tidak ada masalah. Semuanya itu punya kita. Maka saran saya kalau seperti itu silahkan kayak orang haji, orang umroh, ambil madhab Maliki. Seorang dokter yang umpamanya harus jaga wudhu tersentuh dengan pasien selama enggak syahwat boleh. Napa sih syahwat itu Bu? Ya kerenyang-kerenyang ngono lah, atine kerenyang-kerenyang niku syahwat jenenge. Monggo silahkan, tidak ada masalah. Berarti kita memakai banyak ilah ya. Nun? Berarti kita memakai banyak ilah. Oh iya, monggo tidak ada masalah. Tapi niat kita satu, ya Allah saya kepingin menjaga wudhu. Adapun kondisinya nanti disesuaikan, yang disebut kondisional. Mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.